Jumpa lagi di Jagat Review, segmen mobile gaming bersama saya, Rama. Salah satu permintaan dari kolom komen di video mobile gaming sebelumnya itu adalah game mobile yang bisa menggunakan Bluetooth controller atau gamepad, gamepad Bluetooth ya. Jadi kali ini kita mau kasih 5 game mobile yang menggunakan Bluetooth controller. Walaupun bermain game di smartphone ataupun tablet memang lebih asik tanpa alat tambahan apa-apa karena tinggal mengoptimalkan fungsi layar sentuhnya, tapi harus diakui memang ada beberapa game yang kurang nyaman dimainkan dengan layar sentuh ini. Mungkin karena jempolnya kegedean kayak saya, jadi sering nutupin layar, atau mungkin ada juga yang merasa layar sentuhnya kurang bisa memberi pengendalian yang fleksibel di game-game tertentu ini. Masuklah di sini, Bluetooth controller atau gamepad yang bisa membantu kita untuk bermain jadi lebih asik. Ragam Bluetooth controller yang beredar di pasaran pun cukup banyak. Yang kami punya sendiri itu seperti ini. Yang ini, ada cradle-nya juga. Atau yang seperti ini. Ya, ini yang kita punya ya. Tapi khusus untuk video ini, kami akan menggunakan Bluetooth controller dari Xbox One, yang ini. Karena menurut kami ini yang paling umum orang-orang pada punya. Kalaupun bukan Xbox One, biasanya layoutnya mirip Xbox One. Oke, sebelum mulai, kita disclaimer dulu. Yang pertama, game-game ini kita mainkan di Android, tepatnya Android 11. Dan seharusnya bisa dimainkan di Android tipe lain juga. Ketersediaannya pada iOS akan kita sertakan di keterangan di tiap game. Jadi kalian tidak perlu nanya lagi apakah ada buat iOS-nya ya. Yang kedua, game-game ini bisa kalian mainkan secara gratis. Jadi expect ada iklan ataupun in-app purchase. Kalaupun ada ketentuan lain, akan kami infokan juga di gamenya nanti ya. Yang ketiga, memang kami memberikan download size dan full size pada tiap game. Tapi size ini bisa membesar seiring progres game kalian dan update yang kalian terima. Oke, dengan begitu kita mulai dengan game pertama kita yang simpel-simpel aja dulu, yaitu Deadish 2. Game ini buatan Thomas K. Young yang dirilis di Android pada Januari 2021. Install size game ini 49 MB dengan full size 90 MB. Bercerita tentang seseorang, mungkin tepatnya sebuah bapak lobak atau Radish Dad, hence judulnya Deadish, yang mendapat kunjungan anak-anaknya ke kantor. Sayangnya, anak-anak dari Deadish ini malah menyebar dan menyebabkan kekacauan di mana-mana. Deadish pun harus berpetualang dan menemukan kembali anak-anaknya dengan menempuh berbagai macam rintangan. Game dengan gaya pixel art ini tidak bisa dianggap remeh, karena beberapa rintangannya saja harus dilewati dengan cukup presisi. Di sini, fungsi controller akan terasa berguna, karena memperkecil kesalahan saat menekan tombol arah ataupun tombol action. Game kedua ada Apple Knight. Game ini buatan Limitless dan dirilis di Android pada Agustus 2019. Install size game ini 55 MB dengan full size 184 MB. Satu lagi, game dengan gaya pixel art. Kali ini dengan genre action platforming. Di sini kita akan mengendalikan seorang kesatria berpedang yang juga melempar apel sebagai serangan jarak jauhnya. Makanya game ini berjudul Apple Knight. Pada game ini juga disediakan upgrade berupa armor, senjata, dan ability untuk mempermudah petualangan kita. Platforming pada game ini terbilang cukup ketat, jadi penggunaan controller akan sangat-sangat berguna. Karena kita akan lebih lincah menggerakkan sang kesatria apel melalui rintangan yang ada. Game ketiga kita ada Otmar. Dari Mobg dengan install size 503 MB dan full size 564 MB. Game ini dirilis di Android pada Januari 2019.
Game ini mempunyai karakter dan grafik yang sangat lucu dengan warna-warna yang vibran yang memanjakan mata. Bercerita tentang seorang Viking bernama Othmar yang pada suatu hari ia mendapat kekuatan ajaib dari jamur yang diberikan oleh peri dalam mimpinya. Dengan kekuatan barunya ini, Othmar menjalankan petualangannya agar bisa mendapat tempat di Valhalla. Game ini juga bergenre action platforming, dan walaupun terlihat lucu, jangan menganggap remeh game ini. Karena semakin jauh petualangan Othmar, maka dia akan menemukan mekanik baru yang membuat game ini menjadi tambah seru. Sayangnya, game ini hanya bisa dimainkan gratis untuk world awalnya saja. Apabila kalian tertarik untuk melanjutkan perjalanan Othmar, maka kalian bisa membayar Rp61.000 untuk melanjutkan perjalanannya. Game berikutnya ada Grim Valor, garapan Direlight yang dirilis pada Juni 2019. Game ini mempunyai install size 655MB dengan full size 784MB. Sekilas, game ini terasa seperti Dark Souls-like game, karena memang beberapa desain musuh dan elemen di game ini mirip seperti Dark Souls-like game. Tapi Grim Valor adalah game hack and slash platforming yang bergerak cepat, di mana kalian harus sedikit bertarung melakukan combo pukulan untuk mengalahkan musuh selain menjalankan platformingnya. Pada game ini, kalian juga bisa menaikkan level karakter kalian dan menyesuaikan status sesuai dengan playstyle yang kalian suka. Kejelian kalian dalam menghindari serangan lawan dan mengcounter mereka menjadi hal yang harus diperhatikan di sini. Makanya, fungsi controller bisa mempermudah kita. Kalian bisa bermain game ini secara gratis sampai progres tertentu saja. Tapi tenang, bila kalian tertarik untuk melanjutkan cerita Grim Valor, maka kalian bisa membelinya dengan harga Rp91.000. Lanjut, ada Sky Children of the Light. Game ini buatan Dead Game Company dengan install size 1GB dan full size 1,4GB. Dirilis di Android pada Januari 2022, beberapa dari kalian pasti agak familiar dengan art style dari Sky Children of the Light ini. Ya, karena developer game ini sebelumnya juga membuat Journey dan Flower yang sudah memenangkan banyak awards. Game ini terbilang MMO, Massive Multiplayer Online, karena kalian akan bertemu dengan player lain dan bisa saling membantu di dunia Sky ini. Walaupun progres ceritanya akan berjalan sendiri-sendiri. Tentu saja, dengan controller, kalian bisa dengan mudah mengkontrol karakter kalian lebih leluasa dan menikmati dunia Sky yang indah ini. Untuk kalian-kalian yang mau menikmati game dengan perasaan tenang tanpa intens yang berlebihan, Sky Children of the Light bisa jadi pilihan kalian. Kalau kalian perhatikan, pada list ini, game-game yang kami pilihkan genrenya memang lebih ke adventure platforming. Karena menurut kami, game yang membutuhkan Bluetooth controller dalam memainkannya, ya genre ini. Sebenarnya seandainya Genshin Impact pada Android itu sudah bisa pakai native Bluetooth controller, mungkin akan masuk ke list ini juga. Sayangnya fitur ini baru tersedia di iOS. Kalaupun kalian melihat ada orang yang bisa memainkan Genshin Impact di Android memakai Bluetooth controller, ya itu memakai third party application. Nah, apabila ada game mobile lain yang menggunakan controller yang menurut kalian harus ada nih di list selanjutnya nih, tulis di kolom komen ya. Saya Rama, sampai jumpa lagi di video mobile gaming ala Jagat Review berikutnya.